Kita tidak akan bisa mampu untuk itu. Makanya perlunya doa ini agar kita dapat pangestu dawuh dari leluhur, biar jiwa Jawi atau jiwa Nusantaranya itu akan kembali lagi. Tanpa campur tangan dengan leluhur kita nggak akan mampu, karena derasnya perkembangan zaman yang ya akhirnya kita sendiri yang lupa dengan asal usul kita nggak tahu sejarah kita bagaimana. Kita harus bercermin dengan leluhur kita zaman kerajaan Kediri Daha, kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit. Kenapa leluhur kita seperti itu, bisa seperti itu, dan sekarang yang terjadi apa? Itu karena dampak, yaitu tadi terlalu lamanya negeri kita dijajah selama 3 abad lebih. Di samping itu, dengan keadaan itu juga melemahnya keadaan jati diri manusia, akhirnya mudah dimasuki dengan ajaran-ajaran yang bukan dari Nusantara. Akhirnya itu akan mempengaruhi pola pikir, daya intelektual kita tidak bisa seperti yang kita dahulu, yang sangat luar biasa. Padahal Nusantara itu zaman kerajaan Majapahit itu adalah negara adidaya dunia. Bayangkan, sekarang jadi seperti ini kan, kita harus evaluasi diri. Kita terlalu lama terbawa arus, kita terlalu nyaman dengan kondisi zaman sekarang, dengan apa yang bukan dari negeri kita sendiri. Kita terlalu membanggakan sesuatu yang bukan dari negeri kita sendiri, tapi sesuatu yang dari negeri kita sendiri malah terpuruk, dianggap yang ini itu, kan gitu istilah. Makanya kan ini pertanyaan dari tadi saya arahkan ke sini itu memang ada sangkut pautnya, kan gitu. Jadi memang kita harus mengenal asal usul, jangan hanya mengenal kita mencari asal usul tuh manusia diciptakan, sedangkan kita nggak tahu action apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena apa? Yang kita butuhkan sekarang kasunyatan. Kita dunia ini kan butuh ketentraman sebenarnya. Tidak butuh orang hebat, tidak butuh orang pintar. Yang dibutuhkan adalah orang yang mengerti. Sebodoh apapun kalau mengerti itu melebihi dari orang yang pintar tapi egonya terlalu tinggi. Makanya kan dunia ini butuh ketentraman sebenarnya. Ya itu, bahkan itu malah dunia ini hancur gara-gara kebanyakan orang pintar. Nah itu, nah pinternya itu hanya diolah pada daya ciptanya, tapi daya rasanya itu tidak diolah, akhirnya tidak menemukan suatu keseimbangan. Jadi makanya antara cipta, rasa, dan karsa itu harus ada keseimbangan, keselarasan. Maka dibilang podo, harus seimbang. Kalau tidak ada keseimbangan, yang terjadi adalah yaitu dampak-dampak yang mungkin merugikan diri kita maupun yang lain, kan gitu. Makanya di dalam ajaran Jawa itu diajarkan tentang hamemayu hayuning diri, hamemayu hayuning sasomo, hamemayu hayuning bawono, kan gitu. Kita harus memelihara. Hamemayu kan sifatnya pemeliharaan, dan pemeliharaan itu tidak ada tendensi apapun, tapi adalah suatu pengabdian. Kita sadar diri, yang namanya pengabdian itu kesadaran diri kita sendiri, tanpa ada faktor karena dorongan orang lain atau karena faktor ngalor ngidul. Ibaratnya kancane rono melu rono, kancane rene melu rene, kan gitu. Tapi kalau orang yang sudah sadar diri itu tumbuh dari diri kita sendiri. Semuanya itu tergantung diri kita sendiri. Makanya kan kembali pada diri itu tadi. Kalau tanpa itu semua, ya semua akan menjadi wacana. Itu. Ya.
Kalau kita hanya sebatas pengharapan, ya kalau kesampaian. Kalau nggak kesampai akhirnya ya hanya sebatas itu aja. Tapi kalau kita melakukan pengabdian, kita tidak pernah menghitung seberapa banyak langkah kita, seberapa banyak pengorbanan kita nggak pernah menghitung. Tuhan pun juga kita diberikan kehidupan sama Tuhan melalui alam semesta ini, diarani Gusti Ingkang Katon. Itu kadang-kadang kita nggak rasakan, dan itu makanya perlu kesadaran diri itu agar kita merasakan, oh saya sedang menghirup udara ini, oh saya sedang minum air ini, oh saya sedang menginjak bumi. Nah itu akhirnya kalau kita sadar diri, akhirnya orang itu tahu apa yang harus kita lakukan, ibaratnya ngerti tata krama barang kan gitu, dimana kita harus melangkah. Makanya memang kadang-kadang kita yang belajar kayak gini aja masih banyak kesalahan juga, apalagi yang tidak melatih kan gitu. Makanya kan segala kesalahan itu kita memang diulang-ulang dan diulang-ulang biar kita hafal di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, sampai kita benar-benar hafal dan teliti. Dan untuk memperbaiki diri itu juga nggak bisa dengan ego diri, jadi memang harus perlu dengan kerendahan hati. Nah, pondasi untuk menjadi kerendahan hati itu pun juga nggak mudah, karena memang untuk menjadi baik itu memang sangat susah. Makanya kalau semua itu tidak tumbuh dari diri sendiri, nggak akan kesampaian. Kalau tumbuhnya karena ajakan itu kan beda. Kalau tumbuhnya dari kesadaran diri kita, ya nanti kita nggak pernah memperhitungkan seberapa banyak, seberapa lama, seberapa banyak kita berkorban untuk semesta. Gampangannya kita diremehkan orang ya matur suwun, kita direndahkan orang ya terima kasih. Kan nggak mudah untuk menjadi seperti itu. Makanya kan hidup ini dibilang gampang-gampang, susah ning akeh angel. Itu ya pengertian saya seperti itu. Masalah kita diciptakan atau tercipta itu kembali pada diri kita sendiri. Memang ya yang jelas apa yang tercipta di dunia ini semuanya tidak instan, tapi berproses secara ilmiah. Hewan, tumbuhan pun juga enggak. Misalkan ini pohon kelapa lah, nggak mungkin tumbuhan pertama langsung pohon kelapa, enggak, pasti ya lumut dulu dari hal yang lembut. Tumbuhan pun itu berproses sampai berjuta-juta tahun sampai terciptanya hewan. Tertimbun tanah dari campuran tumbuhan dengan hewan sampai berjuta-juta tahun terproses, akhirnya terbentuknya manusia. Makanya kan kehidupan ini selalu mengalami revolusi dalam setiap zamannya. Ya kita memikirnya gini, 100 tahun yang lalu aja wajahnya dengan orang yang sekarang sudah lain. Ya kan. Pemain bola tahun 1950 dengan 2022 sudah lain. Nah itu membuktikan bahwa manusia itu mengalami revolusi. Makanya kan kenapa kita diarahkan untuk belajar berspiritualitas, kita melatih meditasi, yoga itu ya tujuannya agar kita mengenal itu, mengenal asal usul kita, mengenal bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, dan kita mengetahui bagaimana saya harus kembali gitu. Jadi mau pulang itu nggak tahu arah gitu, tahu mana yang tujuannya kemana gitu kan. Jadi memang hidup itu kayak roda berputar. Ya memang proses itu pun harus penyesuaian dengan rasa kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola karsa kita, ada peningkatan level. Jadi semua itu berproses, nggak bisa instan. Jadi perkembangan pikiran, pola pikir, perkembangan pola rasa, pola karsa pun dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun aja ada perubahan.
gitu kan. Apalagi yang berbentuk fisik atau kehidupan gitu ya. Ini saya ungkapan dari saya. Terus itu Mas, tujuan dari Tuhan menciptakan manusia sendiri itu untuk apa? Dan saya yakin Tuhan itu sebelum menciptakan manusia itu pasti sudah ada planning kan, bahwa nanti kalau menciptakan manusia pasti nanti di bumi akan terjadi ini, bahkan mungkin bisa merusak alam ciptaannya. Nah, kenapa kalau Tuhan sudah tahu kalau menciptakan manusia akan terjadi begini-begini kok diciptakan? Apa tujuannya? Benar lagi nih, kalau Tuhan itu mempunyai tujuan, berarti kan direkayasa. Ya. Bahkan di dalam di dalam kehidupan ini proses bukan instan kan itu. Sebenarnya itu tanpa tujuan tapi mengalir kehidupan ini. Kalau Tuhan itu punya tujuan berarti Tuhan punya tendensi kan gitu. Ya sama aja ya lah, namanya alam itu kalau semakin kayak produk aja lah, semakin didaur ulang terus, produk dari unsur alamnya barang itu akan semakin rapuh juga. Makanya perlunya revolusi itu tadi, jadi perubahan alam. Makanya kan setiap pergantian zaman selalu ada bencana yang maha dahsyat. Itu memang sudah putaran roda. Makanya kan yang namanya alam itu kan ada istilah Batara Cakra. Jadi roda kehidupan itu selalu berputar dan berulang-ulang. Ya begitu kehidupan. Dari zaman ke zaman itu seperti itu. Jadi kalau Tuhan dibilang tujuan ya nggak ada. Karena kalau Tuhan punya tujuan berarti semua itu terjadi karena instan, karena disengaja atau direkayasa. Tapi terciptanya alam semesta itu dari sebuah keajaiban, dari ada tidak ada menjadi ada, dan akhirnya berproses hingga sekarang ini. Jadi kuncinya satu, apapun keadaan yang sekarang terjadi, ojo maidu nek dibilang. Ketika dunia ini mengalami ini, ojo tipa itu. Tapi jadi jangan kok gini itu kan sama secara nggak langsung kita menyalahkan Tuhan. Kan gitu. Ketika kita menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi ini, sama saja kita menyalahkan Tuhan. Nah, action kita ya kita mensyukuri apapun yang terjadi ya biar mengalir aja. Nggak usah bahasa kasarnya itu nggak usah banyak omong kan gitu sama Tuhan itu. Jalani aja, sudah ketentuan yang kita berikan apa, kita jalani, kita pahami, kita serapi, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanya gini-gini, podo karo bahasa kasarnya itu kalau wong Jawa ojo kakean maidu kan gitu. Jalani aja hidup ini biar mengalir. Kita kalau membicarakan kenapa Tuhan kini membuat ini, kok kenapa sekarang ini, nah itu kan sama saja kan secara nggak langsung kita menyalahkan Tuhan. Nah itu akan menjadi jebakan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ya biar mengalir aja, kita jalani hidup ya istilahnya dinikmati, disyukuri, dilakoni kan.